Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kritik sastra feminis. Pertama-tama perkenalkan, saya Wisda Gumelasari dengan NIM 23050766029. Jadi, definisi dari teori kritik sastra feminis dalam pengertian sehari-hari, kata kritik diartikan sebagai penilaian terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Secara etimologis, kritik berasal dari kata kritis, bahasa Yunani yang berarti hakim. Kata kerjanya adalah krinein atau menghakimi. Kata tersebut juga merupakan pangkal dari kata benda kriterion atau dasar penghakiman. Dari kata tersebut kemudian muncul kritikos untuk menyebut hakim karya sastra. Karya sastra feminis adalah pendekatan kritikal yang berfokus pada pengalaman perempuan dalam berbagai karya sastra. Biasanya, pendekatan ini menggunakan sudut pandang pemikiran feminis untuk menganalisis dan menggali makna dalam karya sastra tersebut. Jadi, secara sederhana, kritik sastra feminis memandang sastra dengan kesadaran khusus terhadap peran jenis kelamin dalam budaya, sastra, dan kehidupan kita. Selanjutnya yaitu konsep kritik feminis. Konsep paling penting perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks atau jenis kelamin dan konsep gender. Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki jakala atau kala menjing dan memproduksi sperma. Konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Selanjutnya yaitu ragam. Dalam perkembangannya, ada beberapa ragam kritik sastra feminis. Showalter tahun 1986 membedakan adanya dua jenis kritik sastra feminis, yaitu yang pertama, kritik sastra feminis yang melihat perempuan sebagai pembaca, dan yang kedua, kritik sastra feminis yang melihat perempuan sebagai penulis. Selanjutnya, kritik sastra feminis aliran perempuan sebagai pembaca memfokuskan kajian pada citra dan stereotip perempuan dalam sastra, pengabadian dan kesalahpahaman tentang perempuan dalam kritik sebelumnya, dan celah-celah dalam sejarah sastra yang dibentuk oleh laki-laki. Kritik sastra feminis ginokritik meneliti sejarah karya sastra perempuan atau perempuan sebagai penulis, gaya penulisan, tema, genre, struktur penulisan perempuan, kreativitas penulis perempuan, profesi penulis perempuan sebagai suatu perkumpulan, serta pengembangan dan peraturan tradisi penulis perempuan. Selanjutnya, selain kedua jenis kritik sastra feminis tersebut, Hume 1986 membedakan adanya tiga jenis kritik sastra feminis, yaitu yang pertama, kritik feminis psikoanalisis, yang kedua, kritik feminis marxis, dan yang ketiga, kritik feminis hitam dan lesbian. Penerapan. Yang pertama, memilih dan membaca karya sastra yang akan dianalisis dan dinilai kelebihan dan kekurangannya. Kedua, menentukan fokus masalah yang sesuai dengan perspektif kritik sastra feminis, misalnya melalui sudut pandang perempuan tentang penulis perempuan atau mengenai cara tokoh-tokoh perempuan menghadapi masalah dalam kehidupannya di masyarakat. Misalnya, masalah pendidikan, sosial, budaya, politik, kesehatan, lingkungan, hukum, ketenaga kerjaan, dan sebagainya. Yang ketiga, melakukan kajian pustaka untuk memahami sejumlah konsep teorik yang berhubungan dengan fokus masalah yang akan dianalisis dengan
penulisan kritikus maupun peneliti sebelumnya yang membahas masalah yang sama atau mendekati. Yang keempat, mengumpulkan data primer maupun sekunder yang relevan dengan fokus masalah yang akan dianalisis. Data primer berasal dari karya sastra dan pengarang yang karyanya akan dianalisis. Sementara data sekunder berasal dari berbagai sumber informasi, yaitu buku referensi, artikel, laporan, maupun hasil pengamatan langsung di lapangan yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis. Yang kelima, menganalisis data dengan menggunakan perspektif kritik sastra feminis. Dalam hal ini, dapat dipilih ragam kritik sastra feminis yang sesuai dengan masalah yang akan dianalisis. Yang keenam, menginterpretasikan dan memberi penilaian terhadap hasil penelitian sesuai dengan ragam kritik sastra feminis yang dipilih. Selanjutnya yang terakhir nomor 7, menulis laporan kritik sastra dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan media yang akan dipilih untuk mempublikasikan. Ragam bahasa Indonesia baku akan dipilih ketika tulisan akan dipublikasikan ke terbitan ilmiah berkala atau jurnal. Secara ragam bahasa Indonesia ilmiah populer dipilih ketika tulisan akan dipublikasikan ke masa seperti surat kabar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.